uang, pengen bagiin keluarga gitu. Terus ternyata malah jadi panjang beda cerita kayak gitu, malah bahkan sampai orang tua sakit mikirin dirimu yang kerja kayak gini. Nyesel nggak sih? Nyesel nggak? Bisa nggak ada sih nyesel, cuman karena udah kayak pasrah kayak gitu, mungkin kayak udah ya udah ada takdir kayak gini, mungkin nasib saya kayak gitu, jadi nggak ada nyesel sih, udah aja nggak apa-apa kayak gitu. Orang tua gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah sekarang udah mendingan, kemarin juga ada nengokin, katanya ya udah nggak apa-apa, yang penting selamat, nggak apa-apa, barang-barang nggak ke bawah juga, katanya gitu, nggak apa-apa, yang penting selamat sayangnya kayak Orang gitu. tua pesannya itu Iya, nggak apa-apa, barang-barang nggak dibawa, iya, yang penting yang saya penting udah bisa sadar. pulang. Iya, mereka tahu saya kabur. Rasanya gimana udah sampai sampai rumah, sampai ketemu orang tua, ketemu anak? Enggak, pas awal-awal kayak gak nyangka aja bisa kabur, bisa keluar dari sana, karena saya udah berusaha buat baik-baik, ibu juga kan udah bilang izin baik-baik, kata ibu kalau mau keluar baik-baik, tapi ternyata susah juga, malah orang tua makin parah sakitnya, jadi saya terpaksa kabur. Sebelumnya udah bilang mau baik-baik, mau keluar dari sana, tapi ibu nggak izinin kayak gitu, jadi harus dulu ada ganti kayak gitu, jadi makanya saya kabur. Jadi hikmah apa yang teteh dapat nih dari pembelajaran kerja di rumah Erin Taulani seperti ini? Apa yang dirimu dapat hikmahnya ya? Makanya apa ya, supaya jangan terlalu percaya orang tua juga, orang baru juga, karena kan penyalurnya itu saya dapat baru kenal, jangan terlalu percaya sama orang baru. Terus nggak semua, mungkin nggak semua artis juga baik. Saya tahu di sana artis nggak semua kayak gitu, ada baiknya juga. Saya nggak nyangka awalnya kayak gitu. Nggak nyangka kayak gitu. Iya. Mungkin sebagai suami gimana, sudah pulang nih teteh, yang kemarin juga kan sempat datang minta supaya cepat dipulangkan atau pulang gitu. Akhirnya pulang dengan sendirinya. Alhamdulillah Pak, sebenarnya saya juga gak nyangka istri saya nyampe nekat begitu. Awalnya kan saya bikin perjanjian sama si penyalur sama Bu Erin. Waktu itu perjanjiannya hari Rabu atau Kamis, boleh dijemput kalau gak salah itu ngomongnya, asal ada sambil nungguin penggantinya gitu. Tapi saya tetap, karena udah perjanjian waktu itu, kalau dikasih nggak dikasih pengganti ada apa enggak, saya tetap mau jemput istri. Tiba-tiba istri saya kabur, itu aja sih sebenarnya. Saya kaget juga. Kagetnya di mana? Dikabarin dari saudara yang di Bogor? Iya, tahu dikabarin. Langsung pulang? Enggak, saudara yang di Bogor dikabarin. Tahu istri udah di sana? Iya, saya kaget. Kaget. Tapi sebelumnya saya udah lihat berita itu. Istri saya itu yang dijadiin saksi sama Bu Erin. Kesel. Pasti saya itu kesel, panik, campur landung lagi. Saya bingung di situ. Mau ke Jakarta gak punya ongkos, saya bingung. Makanya ya udahlah, pasrah aja, nunggu hari hari yang dijanjikan itu. Kan hari Rabu tuh masih malam takbiran ya. Rabu Kamis saya udah rencana mau ke Jakarta lagi, mau jemput istri. Tapi ya alhamdulillah sekarang istri nekat juga gitu, keadaan selamat juga, alhamdulillah. Saya senang istri akhirnya punya tekad bisa kabur. Yang saya takutin Bu, itu pagarnya saya udah lihat tinggi banget. Pagar itu yang dari dulu saya kebayang nggak sih istri lompat dari pagar? Makanya itu Bu, yang saya pikirkan dari dulu kan, hari pertama ketemu tuh saya bilang begini, jangan sampai kabur, itu lihat pagarnya tinggi. Pesan saya, makanya kita lah baik-baik aja. Cuman istri mungkin udah gak kuat, gitu aja sih Bu. Sebenarnya jarang lah sekarang lihat video kayak bulian-bulian gitu, udah pasti ada. Sedangkan kan istri saya seolah-olah di pihak Bu Erin ya, kayak begitu. Lihatnya orang-orang itu gak tahu kejadiannya seperti apa yang saya alami gitu. Kemarin udah sempat nggak mau ketemu orang. Iya, karena udah jauh lebih baik. Apa ya udah dirasakan Mbak? Sudah lebih tenang di rumah gitu, untuk udah coba berani keluar belum? Sekarang kalau misalkan untuk keluar jauh sih belum,
kalau yang dekat kayak ke warung kayak gitu sama orang tua udah. Cuma kalau yang jauh itu belum, kayak ada rasa takut kayak gitu. Apa yang terngiang-ngiang sampai sekarang? Peristiwa apa? Kayak ancaman-ancaman air gitu. Jadi Sampai- takut kayak kalau lihat polisi aja takut jadi kayak gitu Bu. Soalnya yang si Ibu Irin bilang ke istri saya itu buronan. Itu kamu saya itu takut. buronan polisi katanya gitu. Itu ucapan langsung dari Bu Erin. Iya. Iya, ke istri saya pernah bilang begitu. Tapi Sempat nanya kenapa kok sampai dibilang buronan. buronan mungkin sempat tanya nggak? Alasannya mah apa Pak? Karena pencemaran nama baik katanya. Saya mau dilaporinya pencemaran nama baik, udah gitu aja Bu Erin bilangnya. Tapi begitu teteh udah pulang nih ya, warga sekitar melihatnya seperti apa teh? Biasa-biasa aja di sini. Iya, ada yang bilang oh alhamdulillah bisa keluar juga. Ya itu. tapi warga tahu ya pemberitaannya. Tahu. Sempat khawatir nggak sih warga tetangga sini gitu sama si Teteh? Banyak yang khawatir mah. nangis juga sampai kemarin ketemu. Alhamdulillah sehat katanya kayak gitu. Sampai ada nangis Iya, tetangga. iya sampai ada yang nangis. Mikirin kali ya. Iya mikirin katanya, khawatir juga katanya Khawatir gitu. juga. Karena kan pemberitaannya udah jauh katanya ada yang kayak dianiaya kayak gitu karena takutnya saya kena kayak gitu sampai nangis. Sampai nangis. Iya. Tapi kan ini kondisi sudah mulai stabil ya Teh. Maksudnya dirimu juga udah siap maksudnya ya udah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tadi kan bilang gitu. Kenapa? Itu kan nggak gampang ya, maksudnya bikin niat seperti itu ya. Maksudnya dirimu oke, saya niat nih untuk membenarkan karena saya memang benar gitu. Apa yang bikin dirimu oke maju nih sekarang gitu? Kan nggak ya kayak akhir aja gitu kan? Atau ya kan apa yang bikin dirimu buat oke nggak apa-apa nih? Karena kan kalau misalkan yang saya tahu kesaksian palsu itu tetap bakal ada hukumannya juga katanya gitu. Jadi saya takut, makanya saya mau jadi saksi yang sesungguhnya aja. Saya siap kalau misalkan tanpa ada tekanan gitu. Tapi maaf ya Bu, tidak berpihak ke siapapun. Cuman keterangan sendiri aja yang dialamin istri, udah gitu Sejujur-jujurnya ya. Nggak mihak ke Mbak Hera, nggak mihak ke Bu Erin. Saya yang ceritakan istri saya, yang dialamin istri saya aja, bukan mau jadi saksi maksudnya gitu. Berarti menuntut hak-hak yang belum Iya, diambil. Lebih apa? Lebih untuk menuntut yang tadi. Iya itu aja, haknya Untuk- sendiri, haknya istri saya, nggak ikut ke Bu Erin, ke Bu Hera, cuman mau haknya istri aja. Apa aja? Apa aja minta haknya? Seperti HP, barang-barang, sama gaji kayak gitu. Di sana kan semuanya ketinggalan. Saya kabur tanpa bawa apapun. Apalagi HP ditahan sama ibu kan. Terakhir dikasih uang sama Bu Erin berapa? Saya minta waktu gaji awal bulan itu pas 1 bulan saya mintanya 300.000 buat jajan. Yang sisanya saya transfer gitu. Cuman kan transfernya nggak tahu masuk apa enggak karena kan HP sama ibu, terus ibu juga nggak ngasih struk bukti transfernya juga, jadi nggak tahu masuk apa enggak. Oke, mungkin terakhir dari aku. Kalau dari Untuk ibu, saya mohon maaf keluar tanpa izin. Saya tahu ibu pasti marah, saya tahu ibu pasti maunya saya keluar baik-baik, tapi maaf saya nggak bisa terlalu lama di sana karena terlalu lama nggak ada kabar sama orang tua, apalagi dengan orang tua sakit sampai muntah darah, masuk rumah, masuk puskesmas. Saya nggak bisa, saya nggak tenang. Untuk ibu saya mohon maaf, kalau bisa barang-barang saya, hak saya tolong kembalikan sama saya.